Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak masuk di bab kelas 7 ya, matematika tentang himpunan. Ini adalah bab 2 di matematika kelas 7. Silakan adik-adik untuk disimak dan diperhatikan. Jangan lupa siapkan catatannya jika ingin mencatat, dan langsung saja kita mulai ya. Baik. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk penjelasan materi-materi berikutnya ya. Baik, kita langsung saja untuk materi himpunan kali ini ya. Nah, di himpunan kali ini nanti kita akan mempelajari dua bagian ya. Ada yang pertama itu pengertian himpunan, dan yang kedua itu yang B itu bagian operasi himpunan ya. Nah, untuk pengertian himpunan sendiri nanti di sini dibagi dalam 5 poin ya. Ada pengertian himpunan, anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, lalu yang keempat ada himpunan berhingga, tak terhingga, dan himpunan kosong. Lalu yang kelima ada himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Yang keenam ada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Oke, kita langsung saja masuk ke pengertian himpunan ya. Ya, adik-adik harus mengetahui dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Maka pengertian himpunan harus kita ketahui terlebih dahulu. Apa sih himpunan ya? Jadi himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisikan dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya ya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, atau karakteristik tersebut tidak ikut serta sebagai anggota tersebut. Nah, kita ada contohnya nih, perhatikan tabel ya. Di sini ada yang termasuk himpunan, ada yang bukan himpunan. Coba adik-adik lihat. Di sini yang termasuk himpunan adalah kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Nah, ini kan ada ya, contohnya misalkan mobil, truk, ya, bis. Itu kan kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih, ya. Lalu ada lagi yang termasuk himpunan adalah kelompok buku matematika dan sains, ya. Jadi kelompok buku matematika dan sains, ini ada anggotanya nih. Matematika sama sains, ya, ada isinya gitu ya. Ada himpunannya yang bisa didaftarkan gitu. Lalu yang ketiga contohnya kelompok hewan bertelur. Nah, ini juga ada kelompoknya ya, seperti bebek, ayam ya. Terus apalagi entok, angsa, dan sebagainya ya. Nah, di sini ada contoh kelompok yang bukan termasuk himpunan. Yang pertama nih ada kelompok mobil bagus. Ya. Lalu yang kedua ada kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Terus yang ketiga ada kelompok hewan lucu. Nah, setelah kita amati di sini, maka kita dapat simpulkan bahwa perbedaan yang himpunan dan bukan himpunan adalah terletak pada relatif atau tidak relatifnya ya. Contoh di sini, coba ya. Ini kan kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Ini kan ada ya, barangnya ada nih. Seperti mobil, bis, truk, dan sebagainya ya. Nah, sedangkan di sini kelompok mobil bagus. Bagus ini kan di sini relatif ya. Bisa saja menurut kakak bagus, tapi menurut adik-adik tidak bagus. Atau menurut adik-adik bagus, menurut kakak tidak bagus. Jadi tidak bisa didaftarkan gitu. Itu yang dimaksud dengan bukan himpunan. Seperti itu. Oke ya, adik-adik bisa dipahami ya. Baik. Nah, setelah kita sudah paham ya terkait pengertian himpunan, maka kita lanjut ke poin nomor 2 ya. Di sini ada anggota himpunan ya. Coba kita perhatikan. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan,
atau dinamai dengan huruf kapital ya. Jadi harus dinamai dengan huruf kapital. Misalnya A, B atau D atau apalah, yang penting dia huruf kapital ya. Boleh E, boleh F, boleh apa, semuanya boleh, yang penting hurufnya kapital ya. Anggota himpunan dilambangkan dengan, nah ini elemen ya, anggota ya ini. Nah ini lambangnya seperti elemen gini, anggota ya. Dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan, ya ini elemen dicoret ya, bukan anggota nih ya. Yang A, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, berarti, perhatikan ya, berarti mobil anggota A. Paham ya? Karena kan yang rodanya 4 itu mobil ya. Terus ada truk anggota A, truk juga anggota A ya kan? Seperti itu ya. Yang roda 4 ya. Bisa dipahami? Oke. Lalu di sini, nah ini bis ya. Bis juga harusnya anggota nih. Ini kakak salah ngetik ya. Harusnya ini anggota juga nih ya. Tetapi kalau sepeda motor bukan anggota A karena motor itu rodanya 2. Atau misalkan bajai. Bajai juga bukan anggota ya karena rodanya cuman 3. Bisa dipahami ya. Jadi kalau yang anggota dipakainya itu elemen seperti ini ya. Tapi kalau yang bukan anggota dicoret ya. Paham ya? Oke. Yang B, jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku anggota T. Karena buku alat tulis kan. Terus apalagi yang alat tulis? Pensil, pulpen ya. Terus penghapus ya. Itu alat tulis tuh ya. Tetapi pisau bukan anggota T. Karena T itu tadi adalah alat tulis. Berarti pisau bukan alat tulis. Oke? Bisa dipahami ya adik-adik? Ya. Baik, kita lanjut. Untuk nomor 3 di sini ada cara menyatakan himpunan ya. Cara menyatakan himpunan. Jika diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5 ya, kurang dari 5. Kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B. Nah, namanya himpunan B ya. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut ya. Jadi caranya ada 3. Yang A, menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Metode tabulasi namanya ya. Yaitu menulis anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Caranya seperti ini. Nah, bilangan cacah kurang dari 5. Nah, kalau bilangan cacah kan mulainya dari 0 ya. Berarti ditulisnya, cara menulisnya ingat nih, harus pakai huruf kapital. B sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4 tutup kurung kurawal. Kenapa sampai 4? Karena hanya kurang dari 5. Good. Yang B, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Namanya metode bersyarat. Yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Caranya menyatakannya seperti ini. B sama dengan ya kurung kurawal X. Nah, ini yang berdiri dibacanya di mana X kurang dari 5, koma di mana ya, itu artinya X bilangan cacah. Nah, ini syaratnya ya. Bilangan cacah itu adalah syaratnya ya. Oke, bisa dipahami? Jadi nulisnya begini ya. B sama dengan himpunan anggota X di mana X kurang dari 5 ya. Dan X anggota bilangan cacah. Nah, ini syaratnya ya.
Syaratnya harus ditulis. Anggota bilangan cacah. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Yang C, menyatakan himpunan dengan kata-kata metode deskripsi ya namanya. Menggunakan dengan kata-kata, yaitu menulis syarat keanggotaannya di antara kurung kurawal. Jadi syaratnya ditulis kayak gini. B sama dengan, nah ini kurung kurawal ya. Himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Ditulis aja pakai kalimat kurang dari 5 ya. Nah, ini syaratnya nih ya, syaratnya nih. Seperti itu ya, adik-adik, bisa dipahami ya. Jadi cara menulis himpunan ada 3 ya. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga, dengan kata-kata. Oke, bisa dipahami? Baik. Jika belum paham, silahkan diputar lagi videonya ya. Sekali lagi. Baik, kita lanjut ya. Nomor 4 ya, kita mulai membahas himpunan yang berhingga ya. Himpunan yang berhingga, tidak terhingga, dan himpunan kosong. Oke. Ya, coba kita perhatikan dulu. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya. Himpunan berhingga itu artinya himpunan yang memiliki anggota berhingga atau dapat dihitung ya. Contohnya nih, A adalah himpunan. Nah, anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini batasnya nih, batasnya 25. Ya, ini bilangan asli 1 sampai 25. Jadi ada batasnya ya. Itu namanya himpunan berhingga. Lalu yang B ada himpunan tak terhingga atau tak berhingga ya, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Contohnya himpunan B sama dengan anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah, ini titik-titik. Artinya titik-titik artinya apa? Tidak berhingga. Jadi masih ada terusannya ke sana ya, nggak ada batasnya. Seperti itu, oke? Good, ya baik. Lanjut, yang C itu himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi nggak punya anggota dia. Dan dinotasikan dengan lambang kurung kurawal saja atau lambang 0 dicoret ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi himpunan itu ada himpunan berhingga ya, ada himpunan tak terhingga ya, dan ada himpunan kosong. Good. Bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut. Nomor 5. Nah, kita mulai perkenalan dengan himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan ya. Kita kenalan dulu nih. Yang A dulu ya, himpunan semesta ya. Himpunan semesta apa sih? Himpunan semesta adalah atau himpunan pembicara ya, pembicaraan ya. Jadi nama lain dari himpunan semesta bisa disebut juga dengan semesta pembicaraan ya. Biar kakak kasih gambaran ya, oret-oret. Oke. Adalah himpunan yang membuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan ya. Jadi semua anggota ya yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan lambang S ya. Jadi himpunan semesta itu semua, contoh hewan berkaki 4. Nah, itu bilangan itu adalah himpunan semestanya ya, gitu ya. Lalu yang B ada yang namanya diagram Venn. Apa sih diagram Venn ya? Suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar ya, dengan gambar. Gambar tersebut dinamakan dengan diagram Venn. Jadi himpunan yang dibuat dalam bentuk gambar namanya diagram Venn. Aturan dalam menggambar diagram Venn sebagai berikut. 1. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kiri atas. Nah, ini seperti ini ya.
ya, seperti ini. Ini untuk yang himpunan semestanya ya. Bentuknya adalah persegi panjang ya. Nomor 2, setiap anggota S digambarkan dengan noktah diikuti objek anggota di dalam persegi panjang. Misalkan, nah ini nama anggotanya adalah nama-nama kota di Kalimantan ya. Ada Samarinda, Banjarmasin, Tanjung Selor, dan Singkawak ya. Lalu yang ketiga, himpunan di dalam S. Misalnya himpunan anggota A ya. Himpunan anggota A misalkan. Ya, misalkan itu ada Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Banjarmasin, Samarinda. Nah, ini anggota himpunan A ya. Digambarkan dengan kurva tertutup, biasanya berbentuk oval, yang memuat anggota-anggota di dalamnya ya. Jadi maksudnya seperti ini. Ini semesta itu adalah nama-nama kota yang ada di Kalimantan. Sedangkan kota yang termasuk anggota A itu dalam lingkaran ini ada Pontianak ya. Ada Palangkaraya ya, ada Banjarmasin ya kan, Tanjung Selor ya kan, Samarinda. Nah, ini anggota A di dalam lingkaran. Nah, sedangkan yang bukan anggota A tapi masuk dalam semesta itu ditulisnya di luar. Tarakan, Bontang, Banjarbaru, dan Singkawak ya. Nah, itu maksudnya yang ke nomor 3 nih. Himpunan di dalam semesta, misalkan himpunannya ya, ini tadi sudah disampaikan ya. Digambarkan dengan kurva. Jadi gini. Ini semua adalah kota-kota di Kalimantan semestanya ya. A itu adalah kelompok atau yang termasuk dalam himpunan A, ada yang ada di dalam lingkaran. Sedangkan semesta yang bukan anggota A ada berada di luar lingkaran tapi masih dalam bentuk persegi semesta. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Baik. Lalu yang ketiga ada yang namanya komplement himpunan ya. Apa sih itu? Komplement himpunan ya. Contoh ya, komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan semesta yang bukan anggota A ya. Jadi komplement A itu adalah yang bukan anggota A ya. Nih. Berarti mana aja? Nah, ini Tarakan, Bontang, Banjarbaru, Singkawak ya. Nah, ini nih. Komplement himpunan A dilambangkan dengan, nah ini A, C-nya C kecil ya, ini kakak kebesaran nulisnya. A komplement ya. A komplement ini bisa ditulis dengan seperti ini, sama dengan himpunan X di mana X anggota semesta dan X bukan anggota A. Ini kalau mau ditulis dalam bentuk notasi. Pada diagram Venn di samping ya. Jadi komplement A itu apa aja? Tarakan, Bontang, Banjarbaru, dan Singkawak ya. Jadi yang dimaksud dengan komplement himpunan adalah himpunan semesta yang bukan anggota A ya, yang bukan anggota A. Tapi yang di luarnya ini ya, itu namanya komplement. Oke? Bisa dipahami ya. Lambangnya apa? Lambangnya A, C di atas ya. Komplement C kecil ya. Baik, kita lanjut ya adik-adik ya. Nomor 6 ya. Kita lanjut nomor 6. Ini ada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Himpunan bagian dan himpunan kuasa. Kita bahas yang himpunan bagian dulu ya. Syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain, yaitu A. Himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B dan anggota B tidak menjadi anggota A. Himpunan A menjadi bagian himpunan B ya. A subset dari B ya, dilambangkan dengan seperti ini. Jadi A anggota himpunan dari B ya. Himpunan A bukan himpunan dari B, maka dilambangkan dengan seperti ini ya.
Jadi kalau A himpunan dari B, ya, himpunan bagian dari B, jadi ditulisnya gini, A himpunan bagian dari B. Kalau A bukan himpunan dari B, maka ditulisnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke. Yang B, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan dari A. Himpunan kuasa dilambangkan dengan P dalam kurung A ya. Banyak anggota himpunan kuasa dari A dilambangkan dengan N dalam kurung P dalam kurung A ya. Jika NA sama dengan P, maka NPA sama dengan N pangkat NA sama dengan 2P ya. Contohnya gini deh biar nggak ribet ya. Contoh nih, A sama dengan anggotanya itu 1 dan 2. Ya kan? Maka di sini jumlahnya ada berapa? NA-nya ada berapa? NA-nya ada 2. Mana? 1 dan 2. Kan isinya cuma 2, 1, 2. Nah, itu NA-nya ya. Nah, himpunan bagian dari A itu ada berapa? Ada himpunan kosong 1 yang isinya 1 ya, terus yang isinya 2 gitu kan. Jadi himpunan bagian itu harus didaftarkan ya, atau harus diuraikan ya. Mulai dari himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, lalu himpunan yang anggotanya 2. Ini kan yang terakhir himpunannya anggotanya 2 ya. Maka himpunan kuasa dari A ya, atau PA ya. Ini kalau didaftarkan himpunan kosong 1, 2, lalu yang himpunan isinya 2, 1 dan 2 gitu ya. Jadi jumlah NP-nya ini kan kalau didaftarkannya seperti ini ya. PA-nya seperti ini. Nah, kalau ditanya jumlah ya, jumlah himpunan kuasanya adalah atau NPA-nya ya. Itu berarti kita bisa tinggal pangkatkan saja. Ya. Jadi 2, rumusnya itu 2 pangkat N ya. NA-nya tadi berapa nih? NA-nya adalah 2 ya. Berarti pangkat 2 sama dengan 4. Betul kan isinya 4? 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya, adik-adik, bisa dipahami ya. Oke. Jika belum paham, silakan bisa ulang lagi videonya, diputar lagi ya. Nah, baik, dari penjelasan tadi semua ya, sekarang kakak akan buat contoh soalnya ya. Tolong diperhatikan untuk contoh soalnya seperti ini. Contoh soal, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata, dengan notasi, dan dengan mendaftarkan anggotanya. Oke, perhatikan ya. Soal yang A. A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Oke, kita kerjakan dulu yang A ya. Coba lihat. A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Kita daftarkan dengan kata-kata ya. A sama dengan kurung kurawal, kita tulis nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Nah, ini mendaftarkan dengan kata-kata ya. Oke. Lalu yang kedua, dengan notasi. Maka ditulis A sama dengan himpunan X, di mana X ini syaratnya nih. Nama bulan berawalan huruf J. Bisa dipahami ya? Oke. Lalu yang mendaftarkan anggotanya. Mendaftarkan anggota-anggotanya yaitu A, anggota himpunan A sama dengan yang berawalan dengan huruf J apa? Januari, Juni, Juli. Bisa dipahami ya untuk soal yang A ya. Oke, kita lanjut ke B. B.
B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Ingat, komposisi. Kita daftarkan dengan kata-kata B ya, anggota himpunan B kurung kurawal huruf pembentuk kata komposisi. Nah, ditulis saja seperti ini ya. Ditulis seperti ini ya. Oke. Lalu berikutnya dengan notasi ya, kita tulis juga B sama dengan himpunan X di mana X tulis syaratnya huruf pembentuk kata komposisi. Gitu ya. Lalu yang terakhir nih yang mendaftarkan anggotanya ya, ingat, anggotanya ini kan alfabet ya. Ditulisnya satu kali, yang sama itu ditulisnya hanya satu. B anggotanya himpunannya adalah komposisi itu kan K ya, K kita tulis K. Nih ini O kan ada dua ya, ditulisnya cukup satu kali aja. Ditulisnya cukup satu kali. M cuma satu, P cuma satu, S kan ada dua nih, ditulisnya juga cuma satu. I juga ada dua, ditulisnya cuma satu. Paham ya? Nah ini kakak tulis catatannya, anggota himpunan yang sama ditulis satu kali. Nah ditulis satu kali. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Lalu yang C. C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Dengan kata-kata C sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 4. Ditulis saja seperti biasa ya. Kalau dengan notasi ya, ini ada dua caranya ya. Bisa ditulis seperti ini, C sama dengan himpunan X di mana X bilangan asli kurang dari 4. Atau ditulis seperti ini, C sama dengan himpunan X di mana X kurang dari 4 dan X anggota bilangan asli. Nah, seperti ini. Lalu sedangkan untuk mendaftarkannya kita tulis saja C, anggota himpunan C adalah 1, 2, 3. 4-nya tidak usah ditulis ya, karena kurang dari 4. 0-nya nggak usah ditulis karena ini adalah bilangan asli. Oke, bisa dipahami ya adik-adik? Baik. Nah, itu untuk penjelasan pengertian himpunan ya adik-adik. Sudah kakak jelaskan mulai dari poin 1 sampai poin 6. Semoga bisa dipahami ya. Jika belum paham bisa diputar lagi videonya. Semoga bermanfaat ya. Silahkan di subscribe, di like, dan di share. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya adik-adik ya. Nantikan juga video untuk yang bab keduanya ya, operasi himpunan berikutnya ya, nanti ada di bagian kedua. Oleh karena itu silahkan di subscribe, di like, dan di share, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk pembahasan berikutnya ya. Nanti juga kakak akan membuat cara cepat untuk mengerjakan soal himpunannya ya. Baik, itu saja dari kakak. Terima kasih. Kakak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar, menjadi cerdas karena Allah.